Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan memasuki jam pelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, dalam mata pelajaran ini intinya kita nanti akan mempelajari dasar-dasar mengenai bangunan, entah itu nanti bangunan berupa bangunan gedung, bangunan air, ataupun bangunan jembatan ya. Nah, untuk kali ini sebelum kita membahas mengenai bangunan, kita akan membahas mengenai yang unsur paling utama dalam setiap pekerjaan konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja ya, atau yang disebut dengan K3. Nah, apa itu K3? Pengertian dari K3 adalah ada dua, yaitu pertama yang dari filosofisnya dulu. Filosofis K3 adalah semua pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian menurut dari keilmuan, apa itu K3? K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit-penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Simbol K3 adalah seperti di gambar yang hijau itu ya ada tanda plus di tengah dan ada roda bergerigi yang melingkarinya. Yang pertama, tanda palang hijau atau tanda plus itu artinya adalah bebas dari kecelakaan akibat kerja atau PAK. Yang kedua, roda yang bergigi, yang itu artinya adalah bekerja dengan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk warna putih, nah ini biasanya simbol K3 ini berbentuk bendera ya. Nah, di latar belakang yang hijau ini ada latar putih. Nah, latar putih ini artinya adalah bersih dan suci. Untuk warna hijaunya sendiri artinya adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Sedangkan jumlah roda yang bergigi ini adalah 11, yang artinya adalah 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas tentang keselamatan kerja. Dasar hukum dari K3 adalah yang pertama ada yang tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang intinya di dalamnya membahas mengenai yang pertama tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, yang kedua adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, dan yang ketiga adanya resiko bahaya di tempat kerja tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Nah, di sini dia membahas mengenai setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 yaitu tentang P2K3 yang membahas mengenai yang pertama yaitu tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, tujuan dari dibuatnya tadi undang-undang dari K3 adalah yang pertama adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.
Nah, biasanya di tempat-tempat atau yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja itu ada lambang seperti ini, lambang hazard namanya ya, yang di pojok kiri atas itu, yang artinya adalah di situ berarti terdapat sumber atau semua sumber situasi apapun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Jadi semua hal yang memiliki potensi untuk menimbulkan kecelakaan kerja biasanya akan diberikan lambang hazard seperti ini. Nah, faktor ya, di sini adalah faktor dari kecelakaan kerja. Secara umum terdapat 5 faktor bahaya di tempat kerja. Yang pertama yaitu faktor biologi. Ya, di tempat kerja biasanya terdapat bakteri atau bisa pun virus, jamur ataupun tanaman binatang yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua ada bahan kimia. Nah, di sini adalah berupa bahan atau material atau cairan ataupun gas, uap ataupun debu beracun, reaktif, radioaktif ataupun mudah meledak atau terbakar, dan iritan dan korosif. Di sini yang biasanya menimbulkan atau beresiko mengakibatkan kecelakaan kerja yaitu berupa bahan kimia. Kemudian ada fisik atau mekanik, yaitu adalah ketinggian, kemudian konstruksi, kemudian ada mesin atau alat atau kendaraan atau alat berat, kemudian ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya listrik, getaran, radiasi. Jadi semua hal-hal fisik atau mekanik di sini bisa meresiko atau beresiko mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat ada biomekanik, ataupun ini adalah gerakan berulang atau bisa juga postur atau posisi kerja kita, kemudian pengangkutan manual, kemudian ada desain tempat kerja ataupun alat atau mesin. Jadi intinya biomekanik ini adalah tubuh kita sendiri ya, yang bisa mengakibatkan kegiatan kita yang mengakibatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kelima ada psikologi atau sosial. Nah, ini bisa berupa stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan lingkungan, kemudian emosi negatif ya. Nah, kemudian dalam kecelakaan kerja ya, dalam kecelakaan kerja itu ada yang namanya aksiden dan insiden, ataupun juga ada yang namanya near miss. Apa perbedaan dari ketiga tersebut? Yang pertama, aksiden itu apa? Aksiden adalah kejadian yang tidak direncanakan atau yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian baik itu materi maupun non materi. Kemudian insiden. Nah, kalau insiden adalah yang kejadian yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan namun tidak disertai timbulnya kerugian, itu disebut dengan insiden. Kemudian yang ketiga ada near miss, yaitu adalah kejadian yang hampir menyebabkan celaka, yang bila mana kondisi atau situasi sedikit pun dapat berubah, itu dapat menimbulkan kerugian, itu disebut near miss. Nah, di sini ya, yang setelah tadi disebutkan 3, ada aksiden dan insiden serta near miss. Dia berupa berbentuk segitiga piramida, yang artinya yang paling bawah itu adalah setiap 600 insiden atau setiap kecelakaan fatal, sebelum terjadinya satu kecelakaan fatal biasanya terjadi 600 insiden. Nah, terus kita naik ke atas lagi ya. Untuk setiap kecelakaan fatal atau satu kecelakaan fatal itu terdapat 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset. Jadi sebelum terjadi satu kecelakaan fatal biasanya terjadi dulu 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset. Kemudian yang lebih ke atas lagi, untuk setiap kecelakaan fatal terdapat 10 kecelakaan ringan. Jadi dari setiap 10 kecelakaan ringan salah satunya adalah kecelakaan fatal, dan paling atas adalah terdapat satu kecelakaan fatal. Ini bisa dibaca dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu artinya adalah setiap satu kecelakaan fatal sebelumnya terjadi 10 kecelakaan ringan. Nah, sebelum terjadi 10 kecelakaan ringan biasanya terjadi 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset. Nah, sebelum terjadinya 30
kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset biasanya terjadi 600 insiden dulu, seperti itu maksud dari segitiga piramida ini. Nah, penyebab kecelakaan pertama, kecelakaan kerja maksud saya, yang pertama, penyebab dasar ya. Dasarnya yang pertama kurangnya prosedur atau aturan, kemudian kurangnya sarana, kemudian ada kurangnya kesadaran, dan adanya kurangnya kepatuhan. Kalau dari penyebab tidak langsungnya bisa berupa faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Yang ketiga ada penyebab langsung. Kalau penyebab langsung adalah tindakan tidak aman atau kegiatan yang tidak aman atau unsafe action, dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Kemudian kecelakaan kerja biasanya terjadi adanya kontak dengan bahaya dan terjadinya kegagalan fungsi bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan juga bisa terjadi kerugian, yaitu bisa berupa kerugian dari manusianya sendiri, bisa terjadi cedera, bisa terjadi keracunan, bisa terjadi kecacatan fisik, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua bisa mengakibatkan kerugian atau kerusakan alat atau mesin. Kemudian bisa menyebabkan kerugian material atau bahan, ya, bahannya bisa mengakibatkan tercemar, rusak, kemudian juga bisa menyebabkan produk yang akan diproduksi menjadi gagal. Yang terakhir adalah kerugian lingkungan, yaitu bisa menyebabkan pencemaran dan rusak ataupun bisa terjadinya bencana alam. Nah, gunung es biaya kecelakaan kerja. Jadi kalau kita lihat secara terjadi suatu kecelakaan kerja, mungkin hanya kalau kita lihat hanya mengobati orang yang menderita kecelakaan kerja berupa pengobatan atau perawatan ataupun biaya asuransi atau gaji. Nah, padahal kalau kita telusuri lagi sampai lebih dalam lagi, selain itu bisa menyebabkan kerugian berupa kecelakaan dan penyakit ataupun kerugian material, juga bisa mengganggu kerusakan gangguan, juga bisa terjadi kerusakan peralatan dan perkakas, kemudian juga bisa terjadi kerusakan produk dan material, ya, bisa terjadi juga terlambat produksi, kemudian juga terjadi biaya legal hukum bila terjadi masalah hukum di dalamnya. Kemudian juga bisa terjadi pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat. Bisa juga mengakibatkan timbul kerugian dari sewa peralatan. Nah, kemudian juga bisa terjadi waktu untuk penyelidikan. Nah, karena saat terjadi kecelakaan kerja pasti juga akan dicari penyebabnya itu apa dulu. Saat terjadi kita selidiki penyebabnya apa, biasanya kita harus berhenti produksi dulu. Kemudian ke bawah lagi juga bisa menimbulkan gajinya yang terus dibayar untuk waktu yang hilang. Jadi bila terjadi kecelakaan kerja dan proses kegiatan produksi berhenti, otomatis gaji karyawan tetap harus dibayar dan waktu yang hilang. Jadi tidak ada pekerja di dalamnya. Kemudian juga ada biaya pemakaian pekerja atau pekerja pengganti, ya, dan atau biaya melatih. Jadi setiap terjadi kecelakaan kerja biasanya harus ada penggantian pekerja tadi yang mengalami kecelakaan kerja, dan juga harus dilakukan lagi yaitu namanya biaya pelatihan bagi semua karyawan agar tidak terulang lagi kecelakaan kerja. Kemudian juga ada upah lembur jika harus dilakukan kegiatan yang overtime. Kemudian ada ekstra waktu untuk kerja administrasi. Kemudian ada juga berkurangnya hasil produksi akibat dari si korban. Kemudian juga hilangnya bisnis dan nama baik dari perusahaan, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu dengan cara yang pertama pemantauan kondisi tidak aman. Jadi ada inspeksi orang yang khusus untuk mengawasi bagian K3, biasanya dia
harus memantau kondisi yang tidak aman. Jadi kita harus menghindari kondisi-kondisi yang tidak aman. Kemudian ada pemantauan tindakan yang tidak aman. Jadi kita pantau juga pekerja yang melakukan kegiatan produksi yang tindakannya dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Kemudian juga bisa dicegah kecelakaan kerja dengan pembinaan dan pengawasan, yaitu bisa berupa pelatihan dan pendidikan, bisa berupa konseling ataupun konsultasi, dan pengembangan sumber daya. Nah, untuk pencegahan juga bisa dilakukan dengan sistem manajemen, yaitu dibuatkan prosedur dan aturan, kemudian disediakan sarana dan prasarananya, dan ketiga bisa disediakan penghargaan ataupun sanksi. Di sini adalah penghargaan bagi karyawan yang tidak pernah melakukan 3 kegiatan tadi, near miss, insiden ataupun aksiden. Juga bisa diberikan sanksi bagi karyawan yang melakukan kesalahan insiden, near miss ataupun aksiden. Nah, di sini adalah simbol-simbol K3 yang biasanya berada di tempat industri ya. Yang pertama di kolom sebelah kiri adalah yang pertama, baris pertama adalah berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini dibagi 2, yaitu lingkaran merah dengan tanda strip ke bawah, kemudian ada lingkaran warna biru terang. Itu artinya yang merah yang pertama adalah larangan, jadi perintah yang tidak boleh dikerjakan. Kalau yang lingkaran biru artinya adalah wajib atau perintah yang wajib dilaksanakan. Kemudian ada juga bentuk segitiga. Nah, yang segitiga ini hanya ada segitiga hitam dengan warna kuning di tengahnya, yang artinya adalah waspada atau mengindikasikan adanya potensi atau sebuah resiko. Kemudian yang ketiga ada berbentuk persegi ya. Persegi di sini ada 3. Yang pertama, persegi yang berwarna hijau itu artinya adalah tempat yang menyediakan informasi, bisa berupa zona aman, bisa pertolongan pertama, dan peralatan keselamatan. Kemudian ada persegi yang berwarna merah, artinya adalah dia pemadam api atau tempat disediakannya informasi mengenai peralatan pemadaman api. Dan ketiga ada persegi yang tengahnya berwarna putih, yaitu artinya informasi umum, biasanya yang menyediakan informasi untuk umum. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, lingkaran dengan strip warna merah, yang itu artinya adalah tadi kan tanda dilarang. Di sini ditambahkan ada simbol rokok di dalamnya, artinya adalah dilarang, rambu dilarang merokok di area tersebut. Kemudian ada lingkaran merah dengan ada simbol sarung tangan di dalamnya, itu artinya adalah wajib menggunakan pelindung keselamatan tangan di area tersebut. Kemudian ada segitiga berwarna kuning dengan tanda seru di dalamnya ya, yang berwarna hitam, itu artinya adalah rambu waspada di area ini ya. Kemudian ada persegi dengan tanda palang putih di dalamnya, itu artinya adalah rambu, lokasinya ada tempat P3K atau kotak P3K. Nah, kemudian ini yang tadi warna merah dengan logo atau simbol alat pemadam ataupun api yang berwarna putih, ini artinya adalah rambu, lokasi tempat disimpannya alat pemadam api ringan. Kemudian yang terakhir ada kotak yang berwarna putih, kemudian ada simbol berwarna hitam di dalamnya. Kalau di sini adalah simbol laki-laki ya, yaitu artinya adalah rambu lokasi toilet untuk pria, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, di mana kegiatan-kegiatan yang berisiko bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja serta tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Di sini ada orang dengan tangan kosong, bahkan tidak memakai alat pengaman, dia berjalan di atas ketinggian. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan harus dihindari. Kemudian juga ada lagi, nah seperti ini juga, di tempat ketinggian dia tidak memakai alat keselamatan kerja juga. Di ketinggian sudah berisiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, dia tidak memakai alat pelindung tenaga kerja.
Ya, di sini juga ada kegiatan atau kegiatan yang salah atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kegiatan yang berisiko mengakibatkan kecelakaan kerja. Dia menuju ke tempat yang lebih tinggi benar menggunakan tangga, tapi karena tangganya tidak cukup panjang, dia menggunakan katrol mesin yang tidak seharusnya dipakai. Ya, ini juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ini adalah resiko atau bahaya dari kecelakaan kerja. Ini contoh yang saya berikan mungkin cukup mengerikan, tapi ini harus kalian pahami bahwa kalian harus tetap melakukan kegiatan yang aman serta menggunakan alat pelindung kerja sehingga tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Ya. Nah, di sini adalah fungsi dari alat pelindung diri ya, atau namanya APD. Jadi jika kalian nanti bekerja di konstruksi bangunan, di proyek ataupun di konsultan, saat berada di lokasi proyek kalian wajib menggunakan alat-alat pelindung diri tergantung kondisi dan situasinya. Yang pertama, yang paling atas adalah helm atau penutup kepala, namanya helm safety. Gunanya adalah untuk melindungi kepala kita dari kejatuhan benda-benda keras itu. Kemudian ada kacamata pelindung. Ini berfungsi adalah untuk melindungi dari mata kita dari resiko percikan-percikan api ataupun dari cahaya-cahaya yang terlalu terang. Kemudian yang ketiga ada masker. Ini adalah fungsinya untuk menghindari kita dari menghirup udara atau debu-debu yang berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ada juga identitas atau ID. Fungsinya adalah untuk mengenali, biar setiap orang dapat saling mengenali ketika kita menggunakan tadi kacamata pelindung ataupun masker, karena wajah kita mungkin tidak terlihat, hanya bisa kita lihat orang tersebut dengan dari identitasnya. Kemudian ada baju lengan panjang. Ini digunakan saat kita berada di lokasi yang cukup terik atau panas ya, ataupun yang terlalu dingin juga bisa. Kemudian adalah sarung tangan. Ini kita gunakan saat kita menggunakan alat-alat produksi seperti mungkin bisa gerinda, bisa menggunakan alat pemotong, kita harus wajib menggunakan sarung tangan. Kemudian adalah sabuk keselamatan. Nah, ini sabuk keselamatan ini adalah fungsinya untuk kita gunakan saat kita berada di tempat ketinggian agar kita tidak terjatuh nanti. Nah, kemudian ada sepatu keselamatan, adalah ini fungsinya untuk melindungi kaki kita dari benda-benda tajam yang mungkin berada di area kerja ya, agar aman dan terlindungi kaki kita. Nah, ya, terima kasih. Untuk hari ini kita membahas mengenai K3LH, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Jadi utamakan keselamatan dan kesehatan kerja saat kalian melakukan pekerjaan di lokasi yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.